Hai, di kesempatan kali ini gue bakal mereview sebuah webcam yaitu GVC 100 by G5 Create. Hai internet, kenalin gue Rin dan kali ini gue bakal mereview nih sebuah webcam dari G5 Create yaitu GVCU 100. Ini bener-bener bisa dibilang webcam yang punya banyak banget fiturnya. Yang pertama kita bakal bahas mungkin apa aja sih isi dari si kotaknya ini. Pertama yang kita dapetin yaitu installation guide-nya yang banyak banget udah dijelasin di sana, serta juga kita mendapatkan yaitu webcamnya langsung. Serta kalau kita bahas tentang kotaknya ini sendiri, kotak ini bener-bener banyak dijelaskan spesifikasi serta fitur-fiturnya udah lengkap banget dengan gambar, serta kita bisa langsung aja baca apa aja fitur yang sudah tersedia di webcam yang satu ini. Nah, di kotaknya sendiri itu udah tersedia, udah tertera yaitu garansinya selama 2 tahun. 2 tahun. Ini bener-bener lama banget sih. Dimana waktu dalam 2 tahun, apalagi terhadap teknologi, apalagi terhadap elektronik, itu bener-bener lama banget. Tapi emang si G5 Create sendiri berani memberi ini garansi 2 tahun karena emang itu bertolak lurus dengan kualitasnya dan dengan build quality-nya si G5 Create sendiri. Emang udah mantep banget. So, kita langsung aja bahas ke build quality-nya. Nah, untuk build quality-nya sendiri gue nggak bakal komplain deh buat GVCU 100 ini. Ini bener-bener keren banget untuk kesolidan dari si produknya, dari si webcamnya ini bener-bener keren banget, bener-bener kokoh ya. Sangat wajar banget sih si G5 Create memang memberikan garansi selama 2 tahun. Ini bener-bener wajar banget karena ini memang build quality-nya nggak abal-abal dan pastinya terjamin deh untuk lo gunain dalam jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang desainnya dari si GVCU 100 ini. Nah, kalau untuk semuanya ini itu berwarna matte, kecuali ini di depannya, di plate depannya yang sejajar dengan lensa itu ada glossy-glossinya, dan serta di plate yang glossy ini ada tulisan G5 Create serta ada 2 lampu indikator dan juga ada tulisan 1080p dan juga ada si mikrofon itu sendiri di bagian depan, serta indikator ini memberikan penjelasan tentang hidupnya atau connect-nya si webcam ini apa enggak, dan juga hidup atau tidaknya si webcam ini. Selanjutnya kita bakal bahas tentang fleksibilitasnya dari si webcam ini. Nah, webcam ini itu taruhnya kayak gini, seperti webcam yang sebelumnya pernah gue review juga ya, seperti ini. Jadi ini bakal dicapit ke monitor lo, dan ini juga udah ada skru ukuran 1/4. Jadi ini bisa lo taruh misalnya di GorillaPod, di tripod, segala macam apapun itu bisa banget. Dan ini kalau menurut gue fleksibilitasnya udah lengkap dan udah cukup banget. Nah, sekarang kita bakal bahas spesifikasinya nih. Nah, kita ya nyenggol-nyenggol dikit lah spesifikasinya itu seperti apa. Untuk si resolusinya sendiri itu udah Full HD atau 1080p, dan juga hardware accelerationnya itu udah H264, udah standarnya juga ya. Terus wide angle-nya itu sepanjang atau seluas 80 derajat. Terus dia udah ada low light enhancement-nya, nanti gue bakal tes juga. Terus si aperture-nya itu udah f2.4. Kalau misalnya aperture 2.4 sih itu tinggi banget ya, cukup luas ya. Tapi ya ini karena webcam, makanya si sensornya itu nggak terlalu luas. Tapi ini dijelaskan di sampingnya sensornya itu lebih besar katanya gitu. Tapi nanti kita bakal coba aja, bakal kita tes saja si low light-nya itu seperti apa dengan banyak-banyak simulasi. Nanti gue coba, oke? Nah, kalau untuk spesifikasi mungkin segitu aja sih yang bisa gue bahas, dan itu udah cukup banget mencerahkan tentang si webcam yang satu ini. Nah, kalau udah tahu spesifikasinya, langsung aja kita masuk ke monitor. Let's go! Yo, sekarang kita udah sampai nih ya di mana di monitor, dan ini juga ada aplikasi tambahannya. Ini ada pengetesan dan juga ini ada aplikasi tambahannya pada GVCU 100 ini. Dan lo bisa lihat sendiri completely ini bagus banget sih untuk detailnya, untuk noise-nya. Menurut gue ini noise-nya nggak kerasa banget ya. Dan juga untuk detailnya tuh lebih gimana ya, bisa dibilang detailnya tuh bukan dari sharpness-nya yang dinaikin gitu, tapi memang detail dari lensanya tersebut memang udah layak banget, udah bagus banget. Jadi ini memang dari sensornya langsung. Pertama kita bakal bahas untuk dynamic range-nya. Untuk dynamic range-nya ini udah bagus banget, udah cakep banget. Kenapa bagus banget, cakep banget? Di belakang background ini nggak overexposure, walaupun di muka gue overexposure. Kenapa seperti itu? Jadi caranya ini intinya kan cahaya yang sekarang di set gue ini kan lo bisa lihat juga di kamera, di background itu memang gelap, yang terang cuma di depan ini. Jadi si GVCU 100-nya, si firmware-nya itu sendiri, si modulnya itu sendiri berusaha meningkatkan cahaya yang gelap. Oke, bagian yang gelap diterangin, di depan dibiarin aja keterangan gitu. Tapi caranya termudah adalah lu memberikan cahaya yang bener-bener merata. Jadi seperti ini. Lo bisa lihat di muka gue overexposure ya, bagian sebelah sini ya, bagian cahayanya. Lo bisa lihat nih ada lighting.
over exposure-nya completely hilang. Kenapa? Karena background yang bagian hitam itu, bagian yang gelap itu gua tambahkan cahaya. Lo bisa lihat sendiri tuh. Over exposure-nya langsung hilang dan bener-bener dynamic range-nya ini menurut gua bagus banget sih. Jadi dia bisa melihat si sensornya ini untuk menyeimbangkan, membalancekan untuk cahayanya di webcam yang satu ini. Keren banget sih menurut gua. Selanjutnya kita bakal bahas apa? Bakal bahas noise. Nah, noise-nya ini lo bisa lihat sendiri noise-nya, men. Tidak terasa, ya nggak sih? Menurut gua ini nggak kerasa dengan lighting yang menurut gua nih, ya lumayan lah ya, ini lumensnya sekitar ya 1000-an. Dan juga ini bener-bener bagus banget sih noise-nya bener-bener minim banget, parah. Jadi ini memang untuk si sensornya sendiri memang noise-nya itu bener-bener redup ya, lu bisa zoom, mungkin lu bisa screenshot terus lu zoom, ini noise-nya bener-bener nggak kerasa, men. Dan detailnya tuh lah dapat banget, lo lihat rambut gua nih, tuh. Detailnya dapat banget, muka gua tuh nggak blurry, nggak gimana gitu, nggak sharpness-nya nggak lebay gitu, bener-bener balance menurut gue. Jadi ini bagus banget pada si bagian noise-nya, terhandle dengan maksimal sekali. Nah, sebelum kita masuk ke low light-nya, kita bakal bahas tentang si aplikasinya. Nah, aplikasinya ini gue kasih tahu ke lu semua ya, sebelum gue update kemarin. Jadi ini firmware-nya belum diupdate kemarin, itu sepengetahuan gue belum diupdate, dan ketika diupdate itu langsung successful. Dan setelah diupdate kedua kalinya itu dibilangnya versinya sama. Jadi menurut gue ini memang kemarin itu firmware-nya belum diupdate. Jadi perbedaan yang gue rasakan ya, correct me if I'm wrong, yang gue rasakan itu pengaturan exposure-nya, kan ini exposure-nya otomatis ya, itu lebih cepat, yang gue rasain seperti itu. Tapi lo bisa lihat sendiri aja di sini, ini adalah website resmi dari G5 Create. Dan ini adalah produknya, yaitu si GVCU 100 ya. Dan lo bisa buka aja, kalau misalnya punya ini, lo buka aja di GVCU 100 support. Nah, ini ada beberapa image ya, beberapa gambar ya. Kalau ini adalah buat ngupdate si webcamnya. Webcamnya diupdate dari pusatnya langsung nih, langsung diupdate lewat si website resminya. Dan juga di dalam sana udah ada tutorialnya serta gambar, jadi nggak susah, nggak bingung kalau lo langsung download dari website resminya. Terus kedua, ini adalah image setting tool for Windows, yaitu ini aplikasinya, yaitu namanya GVCU Series Companion. Nah, cara menggunakannya setelah installnya seperti biasa, seperti aplikasi lainnya. Cara pertama untuk menggunakan ini adalah lu diaktifkan ini dulu di OBS ya, si kameranya, terus baru bisa dibuka. Dan ini gunanya buat melihat, menerawang bagaimana tampilannya atau bagaimana si kameranya untuk sekarang gitu. Dan lo bisa lihat sendiri ini, gila ini detailnya, gue jujur ini keren banget sih untuk webcam lo gitu ya. Untuk webcam ini detailnya dan dynamic range-nya itu udah bagus banget sih. Ini bisa lo atur dari sini aja ya, tuh bisa diatur dari sini aja, mau kayak apapun. Misalnya gue bikin random aja nih ya, balik ke default bisa aja gitu. Nah tuh default kan. Jadi ini bener-bener enak banget. Lo nggak perlu buka OBS segala macem di bagian sini nih ya. Lo nggak perlu buka settingan segala macam untuk OBS properties segala macam, gak usah. Pakai ini aja. Nih brightness bisa nih naikin ya. Nah dia emang agak delay, bahkan di OBS pun emang agak delay gitu ya. Kita cobain aja nanti ya. Nih brightness dinaikin gitu kan, saturasi dinaikin juga gitu ya. Jadi ini bener-bener powerful banget. App-nya berguna banget kalau kita lagi meeting. Lagi meeting kan kita ribet banget tuh membuka si OBS bolak-balik segala macam. Jadi aturnya dari sini aja. Udah ada di webcamnya tersebut. Terus kalau misalnya lo gunain ya, kalau misalnya seperti biasa kan di properties, terus ambil configure video ya. Lo bisa lihat kalau misalnya di sini seperti biasa. Ya ini sama aja gitu. Seperti yang lainnya juga gitu ya. Nih agak delay sedikit. Nah baru dia berubah. Gitu. Delay dikit. Nah baru berubah ya. Jadi dia agak delay sedikit memang kalau misalnya di switchnya nggak langsung gitu. Mungkin juga datanya cukup gede ini si webcamnya, jadi butuhkan beberapa detik untuk mengganti scene-nya ya, mengganti settingannya tuh ya. Tapi kalau di sini lumayan cepet sih dibandingkan dari OBS ya. Ini cukup bagus sih, cukup powerful banget nih app-nya. Jadi bener berguna banget buat lo, apalagi kalau lo misalnya lagi meeting segala macam buat naik turunin. Dan kita langsung aja masuk ke low light-nya. Gimana sih Lin? Kalau misalnya low light-nya apakah bagus, masih bisa ketangkap? Kita langsung coba aja. Let's go. Yo, gue udah balik nih ya. Lo bisa lihat nih bagaimana ini bahkan nggak kelihatan di kamera gitu ya. Kita langsung aja buka. Set aktif. Wih, kelihatan dong. Wow. Kelihatan banget ini pengaruh dari monitor. Kita coba monitornya, brightness-nya kita turunin. Ini pada gelap banget men. Seriusan nih gelap loh. Oke. Iya saya juga nggak bisa lihat monitor sih kalau gini ya. Mohon maaf. Ini monitor aja cuma monitor doang. Hah? Bisa loh. Nah
Yo ampun ini lolaknya gila ya. Kita coba kasih backlight di sini ya. Kita coba kasih. Mantap sekali memang ya. Ini dynamic range-nya tuh mantap kali gitu loh. Heran gue tuh kenapa ya gitu kan. Dia adjustment-nya di bagian exposure tuh bagus sekali. Lo bisa di kamera saja gue nggak kelihatan karena ini backlight ya. Backlight saja dia bisa menghasilkan gambar seperti ini. Bagus banget. Goks ini goks. Coba kita bikin lampu ruangan. Nah ini menarik ya, kita lampu ruangan aja. Kita matiin juga lighting di belakang. Kita pasang lampu ruangan yang di tengah. Oke, let's go. So gue udah balik ya. Nah seperti inilah kalau lampu ruangan gue hidupin ya. Di tengah backlight udah pasti gitu ya. Di belakang kita aktifkan. Damn good man, come on. Wah ini bagus banget sih. Ini bagus banget sih jujur ya. Bentar, ini gila sih. Ini untuk cahaya bagus banget men. Bagus banget sih. Dia bisa, bercanda sih ini low light-nya ya. Wow, detailnya lo lihat detail gue, lihat detail nih di bagian rambut, di bagian muka tuh ya. Nih alis gue yang kecil-kecil nih kelihatan nih tuh. So gue langsung aja closing dari sini ya, dari webcam yang langsung aja karena nih bagus banget sih menurut gue. So overall lo bisa lihat sendiri, ini nyata, ini buktinya seperti ini. Gue kan ngomongnya memang sesuai data, memang bagus ya udah bagus gitu kan. Dan ini cocok banget buat lo yang memang bisa dibilang bosen dan nggak terlalu suka sama perlightingan gitu. Misalnya lo males ngeset lampu gitu ya, apalagi misalnya kadang-kadang kalau misalnya kita kasih lighting kan agak pedih tuh mata gitu kan. Jadi ini cocok banget buat lo, apalagi ini kualitasnya lo bisa lihat sendiri sih. Dia tuh walaupun resolusinya nggak tinggi tapi image quality-nya itu apa sih namanya, quality of pixelnya tuh bagus banget gitu. Per pixelnya tuh bagus gitu, lo bisa lihat sendiri. Ini pokoknya buktinya yang ada di layar lo sekarang deh pokoknya gitu ya. Terus ini cocok banget buat lo yang sering pindah-pindah. Misalnya lo lagi daring ataupun kerja sebagai orang kantoran yang misalnya pindah-pindah dari cafe satu ke cafe lainnya misalnya gitu kan. Lo gunain webcam ini bener-bener cocok banget. Misalnya lo bosen di kamar nih, lo kan bosen di kamar ya kan. Terus lo pindah misalnya ke ruang tamu, tapi lightingnya kurang bagus, lightingnya kurang proper, bisa banget lo gunain ini. Karena apa? Karena dia bisa adjustment, bisa mengadjust pencahayaan itu sendiri dengan menurut gue nih bisa dibilang ini sempurna, tapi ya tidak ada kesempurnaan. Tapi ini udah bagus banget untuk si dynamic range-nya dan juga sensornya untuk mengatur si cahayanya ini sendiri. Terus kalau saran gue ini bener-bener langsung aja update. Kalau misalnya lo gunain nih webcam, langsung update si firmware-nya. Udah gue kasih tahu, dan juga mungkin lo silakan klik link di description, udah gue kasih tahu cara downloadnya gimana. Di dalam sana udah ada cara menginstal si drivernya itu sendiri. Walaupun ini udah ada drivernya itu sendiri, tapi lebih baik dong kalau kita menggunakan driver yang terbaru. So segitu aja dari gue, ini bener-bener bagus banget. So thanks for watching this video until the end. See ya guys, dadah. Wow, keren sih ini.